Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman li rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du. Segenap kawan-kawan, sahabat-sahabat remaja masjid Miftahul Jannah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang telah dijadwalkan bahwa mulai hari ini ke depan setiap pekan satu kali kita akan mencoba mengaji dan mengkaji sebuah pemikiran usul fikih buah karya Abdul Wahab Khalaf di dalam rangka menata pemikiran yang benar menurut agama Islam. Di tengah kehidupan yang nampaknya sedikit demi sedikit tatanan kehidupan baru mulai dibuka, di mana beberapa bulan kemarin sempat kita mengalami atau berada dalam kehidupan yang tidak normal. Mudah-mudahan pengajian online ini menjadi awal dari tatanan kehidupan, khususnya kehidupan kita dan umumnya kehidupan rakyat Indonesia, menjadi sebuah tatanan baru yang lebih memberikan kebaikan dan kemanfaatan untuk kita semuanya. Amin amin Allahumma amin. Sebelum kita memulai pengajian kitab Ilmu Usulil Fiqh karangan Abdul Wahab Khalaf, maka alangkah baiknya kalau kita mengupas walaupun tidak tuntas bagaimana perjalanan hidup pengarang kitab ini, di dalam rangka kita mengetahui tipologi pemikiran Syekh Abdul Wahab Khalaf. Saya akan membaca halaman 3 dari kitab ini, di mana pada halaman ini ada sekelumit atau lamhah an hayatil muallif. Ada lamhatun an hayatil muallifi, ada sekelumit atau sekilas dari kehidupan pengarang kitab ini, yaitu Syekh Abdul Wahab Khalaf. Bismillahirrahmanirrahim. Lamhatun an hayatil muallif, sekelumit atau sekilas tentang kehidupan pengarang kitab Ilmu Usulil Fiqh, yaitu Syekh Abdul Wahab Khalaf. Wulidal faqidu fi syahri Maris sanata 1888 bi baladi Kafriz Zayyad. Wulidal faqidu, dilahirkan al-faqidu. Siapa al-faqid? Al-faqid ini satu istilah dengan almarhum. Dilahirkan siapa? Almarhum Syekh Abdul Wahab Al-Khalaf fi syahri Maros, pada bulan Maret sanata 1888
Dilahirkan pada bulan Maret tahun 1888. Bibaladihi, di daerahnya, di negerinya, Kafroziyad, yang bernama Kafr Az-Zayyat. Daerah Kafr Az-Zayyat ini daerah barat Mesir, Gorbia, daerah Mesir. Iltahaqa bil Azhar Asy-Syarifi sanata 1900 ba'dahan an hafidhal Qur'an al-Karima fi ahadi katati bil baldah. Syekh Abdul Wahab Khalaf mulai masuk atau mengenyam pendidikan Al-Azhar Kairo pada tahun 1900 ba'daan hafidhal Qur'an al-Karim, setelah beliau Abdul Wahab Khalaf menghafal secara tuntas Al-Qur'anul Karim fi ahadi katati bil baldah. Soal menghafalnya Syekh Abdul Wahab Khalaf secara tuntas Al-Qur'anul Karim ini berada dalam satu catatan atau tulisan beberapa penulis di kota Mesir pada saat itu. Kalau dikatakan tahun 1900 Syekh Abdul Wahab Khalaf sudah mampu menghafal secara tuntas Al-Qur'anul Karim, sementara beliau dilahirkan 1888, maka berarti dalam usia 12 tahun Abdul Wahab Khalaf sudah mampu menghafal secara tuntas Al-Qur'anul Karim. Usianya yang sangat belia sudah mampu menghafal Al-Qur'anul Karim secara tuntas. Tentu ini merupakan satu keistimewaan tersendiri bagi Syekh Abdul Wahab Khalaf di dalam meniti karir keilmuannya. Intadama fi salaki talabati madrasatil qadha'i syar'i ithra iftitahiha. Abdul Wahab Khalaf mulai mendaftar, bergabung dengan para siswa di madrasah pengadilan syariah, madrasah al-qadha' asy-syar'i. Para siswa di madrasah pengadilan syariah isra iftitahiha, setelah madrasah al-qadha' asy-syar'i itu launching, dibuka, maka berarti Abdul Wahab Khalaf merupakan siswa pertama pada madrasah al-qadha' asy-syar'i ini. Wa takharraja fiha ama 1915 Masehi, dan Abdul Wahab Khalaf menyelesaikan pendidikan di madrasah al-qadha' asy-syar'i ini pada tahun 1915. Wa uyyina mudarrisan biha fi nafsis sanah, dan ternyata pada tahun yang sama 1915 Abdul Wahab Khalaf diangkat sebagai dosen, sebagai guru di madrasah al-qadha' asy-syar'i pada tahun yang sama, yaitu 1915 Masehi. Istaraka fi thawratin sanata 1919. Pada tahun 1919 ternyata Syekh Abdul Wahab Khalaf ini bergabung dalam satu revolusi Mesir, dalam satu pemberontakan revolusi Mesir untuk melepaskan diri dari pengaruh kolonial Inggris pada saat itu, yang kebetulan berada dalam penjajahan kolonial Inggris. Maka berarti Syekh Abdul Wahab Khalaf tumbuh besar dalam satu carut marut politik pada saat itu. Maka tentu
pertumbuhan karakternya akan dipengaruhi sedikit banyak akan dipengaruhi oleh carut marutnya politik pada saat itu, karena memang Syekh Abdul Wahab Khalaf tumbuh besar dalam satu revolusi besar pembebasan Mesir dari pengaruh kolonial Inggris pada saat itu. Fabarazat khilalaha mawahibuhu al-khittabiyah wal kitabiyah. Dan pada saat itulah ketika Abdul Wahab Khalaf mulai bergabung dalam satu revolusi Mesir, pada saat itu muncullah fabarazat khilalaha, di sela-sela pemberontakan ataupun gerakan revolusi Mesir pada saat itu muncul mawahibuhu, talenta Abdul Wahab Khalaf al-khittabiyah, kemampuannya untuk memberikan orasi yang sangat membakar, tentunya orasi yang sangat membakar untuk membangkitkan semangat perjuangan, membangkitkan sebuah gerakan revolusi Mesir pada saat itu mulai muncul ketika beliau bergabung dengan dalam satu gerakan revolusi Mesir. Wal kitabiyatu, dan juga kemampuan untuk menulisnya juga muncul. Maka tak heran ketika itu tulisan-tulisan Abdul Wahab Khalaf isinya, kontennya banyak membakar semangat perjuangan, membakar gerakan revolusi Mesir pada saat itu. Watarokal madrasah, dan pada saat 1919 ketika beliau bergabung dalam gerakan revolusi besar ini, Abdul Wahab Khalaf mulai meninggalkan madrasah al-qada asy-syar'i, au ujbiru ala tarkiha, atau lebih tepatnya beliau dipaksa untuk meninggalkan madrasah, atau keluar dari pendidikan pengadilan syariah. Fantaqala ilal qada'i syar'i, dan langsung terjun berpindah kepada lembaga pengadilan syariah pada saat itu. Keluar dari sekolah pengadilan syariah dan langsung terjun dalam pengadilan syariah, membela ketidakadilan yang dilakukan oleh kolonial Inggris pada saat itu. Yang berikutnya, uyyina qadiyan bil mahakim asy-syar'i, dan ketika beliau sudah terjun langsung dalam pengadilan syariah, uyyina, ternyata Abdul Wahab Khalaf diangkat qadiyan, sebagai hakim bil mahakim asy-syar'iyyati, di pengadilan syariat, setelah sebelumnya sempat praktek langsung di pengadilan syariah. Tidak lama kemudian beliau langsung diangkat menjadi salah satu hakim terkemuka di pengadilan syariah. Sanata 1920 Masehi, 1 tahun setelah bergabung dengan gerakan revolusi Mesir, 1 tahun berikutnya beliau langsung dipercaya menjabat sebagai hakim di pengadilan syariah pada saat itu. Thumma nukila mudiran lil masajid biwizaratil awqaf sanata 1924 Masehi. Kemudian setelah beliau diangkat menjadi hakim di pengadilan syariah, beliau dipindah untuk menjadi seorang direktur lil masajid, direktur untuk mengelola masjid-masjid yang ada di Mesir pada saat itu, biwizaratil awqaf, di bawah Departemen Perwakofan Mesir, sanata 1924, pada tahun 1924. Wa baqa biha hatta uyina mufattishan bil mahakim asy-syar'iyyah fi muntasifi sanati 1931. Dan beliau tetap
berlangsung terus menjadi mudir, direktur untuk mengelola masjid-masjid di bawah kepemimpinan Departemen Perwakafan, sehingga uyina mufattisan, sehingga beliau diangkat menjadi seorang penyidik bil mahakim asy-syar'iyyah, di pengadilan syariat, fi muntasifi sanati 1931, di pertengahan kira-kira tahun 1931, bergabung dalam gerakan revolusi Mesir pada saat itu. Setahun kemudian beliau pindah magang di pengadilan syariah, dan kemudian diangkat menjadi hakim, dan kemudian diangkat lagi, dipindah menjadi seorang penyidik. Saya kira kalau dibaca secara tuntas, walaupun ini hanya satu lembar, memakan waktu yang cukup lama, saya akan meloncat tentang biografi Abdul Wahab Khalaf pada halaman berikutnya, yaitu halaman 4. Alqa majmu'atan minal ahadis min minbaril adha'ah al-misriyah fi mukhtalafil mawdu'at al-ilmiyah. Alqa majmu'atan minal muhadarati fil munasabatid diniyah wal ijtimaiyah. Syekh Abdul Wahab Khalaf menyampaikan beberapa kuliah di dalam acara-acara keagamaan ataupun acara-acara sosial setelah beliau diangkat menjadi seorang penyidik. Lambat laun beliau meninggalkan aktivitas di pengadilan itu dan menjadi seorang dosen terbang, menyampaikan beberapa kuliah dalam acara-acara keagamaan ataupun acara-acara sosial. Kama alqa silsilata muhadaratin fi tafsiril Quran, sebagaimana juga beliau sering menyampaikan silsilah kuliah di dalam tafsir Al-Qur'anul Karim li'iddati sanawatin, untuk beberapa tahun kemudian, bidaril hikmah, di Darul Hikmah. Wa akhiran, pada akhirnya, tawahul mautu, kematian datang menjemput beliau. Wa suyyi'a jusmanuhu, dan jasad beliau diantarkan ila maqarrihi, ke tempat peristirahatan terakhirnya, ila maqarrihil akhiri bimaqabiril Ghafir, di Maqbarah Al-Ghafir, sabahal Jumu'ah, tepatnya pada Jumat pagi tanggal 20 bulan Januari tahun 1956. Taghammadahullahu birahmatihi, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada beliau Syekh Abdul Wahab Khalaf. Amin amin Allahumma amin. Sebelum meneruskan mengaji pemikiran Syekh Abdul Wahab Khalaf, mari terlebih dahulu kita berkirim suratul Fatihah sebagai wasilah tabarrukan agar kita nantinya mendapatkan barokah dari beliau, dari ilmunya beliau. Li Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li jami'il anbiya was sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ila ruhi almarhum Syekh Abdul Wahab Khalaf, taghammadahullahu birahmatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Oke, para remaja Masjid Miftahul Jannah, hafidzakumullahu jami'ah. Kita lanjut ke halaman 11, muqaddimatun, ke halaman muqaddimah, pendahuluan dari kitab ini. Pendahuluan ini penting dibaca agar kita sedikit banyak memiliki gambaran tentang apa sebenarnya yang ditulis oleh Syekh Abdul Wahab Khalaf ini. Muqaddimah ini berisi tentang fi muwazanatin ammatin, tentang perbandingan secara umum baina ilmil fikhi wa ilmi usulil fikhi, antara ilmu fikih dan ilmu usulil fikih. Ini penting atau perlu diperbandingkan karena memang ilmu usulil fikih dengan ilmu fikih ini mengambil satu bagian dari kata al-fikih. Ada fikih, ada usulil fikih. Berarti ini penting untuk diperbandingkan. Cuma dalam muqaddimah ini perbandingannya hanya secara global saja. Min haitsu, dari sisi apanya diperbandingkan? At-ta'rifu bikullin minhuma, dari sisi definisi dari masing-masing ilmu fikih dan ilmu usulil fikih. Karena tidak mungkin atau terlalu panjang membutuhkan waktu untuk membeberkan secara detail apa itu ilmu fikih dan ilmu usulil fikih. Maka di sini Abdul Wahab Khalaf hanya membatasi perbandingan global itu pada sisi definisinya saja. Wa bayani maudhu'ihi, dan juga untuk menjelaskan dari sisi wa bayanu maudhu'ihi, dari sisi penjelasan objek pembahasan dari kullin minhuma, ilmu fikih dan ilmu usulil fikih. Wa ghayatuhuma, dan dari sisi tujuan, ending dari ilmu fikih dan ilmu usulil fikih. Wa nash'atuhuma, dan juga dari sisi kemunculan dari ilmu fikih dan ilmu usulil fikih. Dan yang terakhir wa tatawwuruhu, dan juga dari sisi perbandingan dari sisi perkembangan dari masing-masing ilmu fikih dan ilmu usulil fikih. Yang pertama kita bahas tentang at-ta'rif, definisi dari ilmu fikih dan ilmu usulil fikih. Minal muttafaqi alaihi baina ulama'il muslimina, minal muttafaqi alaihi, ialah termasuk hal yang sudah disepakati baina ulama'il muslimina, di kalangan ulama-ulama Islam, ala ikhtilafi madzahibihim, dengan segala dimensi perbedaan madhab mereka, anna kullama yasduru anil insan, adapun sesungguhnya setiap ma yasduru, sesuatu yasduru yang muncul atau yang timbul, apa ma timbul anil insani dari manusia, nyatanya ma itu min aqwalin, berupa perkataan, wa af'alin, dan juga berupa perbuatan, sawaun, sama saja, akana, apakah ada, apa ma yasduru anil insan min aqwalin wa af'alin minal ibadati, ialah berupa ibadah, amil muamalati, ataupun berupa muamalat, hubungan manusia dengan manusia. Sementara ibadah itu hubungan manusia dengan Allah, dengan Tuhannya. Amil jaraimi,
atau berupa tindakan-tindakan kejahatan, amil akhwalis syakhsiyati ataupun persoalan-persoalan, perkataan ataupun perbuatan manusia yang menimbulkan persoalan gejolak di dalam rumah tangga, itu disebut al-akhwal asy-syakhsiyah. Am min ayyi naw'in min anwa'il uqudi, ataupun dari macam-macam akad yang dilakukan oleh manusia dengan manusia yang lain, transaksi, awit tasarrufati, ataupun macam-macam tindakan-tindakan hukum, tindakan-tindakan yang mengundang hukum untuk menyelesaikannya, tasarruf, lahu, untuk tindakan-tindakan hukum, lahu, ialah bagi kullu ma yasduru anil insan min aqwalin wa af'alin fi syariatil islamiyati, di dalam syariat, kacamata syariat Islam, hukmun, adapun hukum. Artinya begini, setiap persoalan, perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia, segalanya perbuatan, perkataan, dengan segala dimensi perkataan dan perbuatan itu, maka semuanya pasti akan dilirik dan dilihat oleh hukum Islam. Setiap perkataan mesti ada hukumnya. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh pasti ada hukumnya. Wahadil ahkamu, adapun hukum-hukum ini, hukum-hukum yang menghukumi setiap perbuatan manusia, setiap perkataan manusia, hukum-hukum ini ba'duha, adapun sebagian ahkam, ba'duha wahadihil ahkam, adapun hukum-hukum ini, ba'duha sebagian ahkam, bayyanatha nususun, telah dijelaskan oleh teks-teks Al-Quran ataupun Al-Hadis. Ada hukum-hukum yang telah jelas keterangannya di dalam Al-Quran ataupun di dalam Al-Hadis. Waradat fil Qur'ani was sunnah, yang datang apa nusus di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Wa ba'duha, sementara sebagian hukum yang lain, lam tubayyinha, tidak pernah dijelaskan, nususun, tidak pernah menjelaskan, tidak pernah menjelaskan ha kepada ba'duha, sebagian hukum itu, kepada ahkam-ahkam itu, nususun fil Qur'an awis sunnah, apa teks-teks Al-Quran ataupun teks-teks As-Sunnah. Walakin, tetapi, walaupun tidak dijelaskan oleh teks Al-Quran dan teks As-Sunnah, aqamat as-syari'ah, ternyata aqamat, menegakkan, as-syari'atu apa syariat, menegakkan dalailah, kepada dalil-dalil, indikator-indikator alaiha, terhadap adanya ahkam asy-syar'iyyah, wa nasabat, dan menegakkan amaratin, kepada tanda-tanda, indikator-indikator laha, bagi adanya ahkam asy-syar'iyyah, al-ahkam, hadil ahkam, bihaitsu, di mana sekiranya nantinya dengan adanya dalail ataupun dengan adanya ammarat itu, yastati'ul mujtahid, bisa membantu kepada mujtahid, orang yang mencurahkan pemikiran berdasarkan keilmuannya, bisa membantu agar mujtahid itu mampu untuk memahami hukum-hukum yang belum dijelaskan oleh Al-Quran dan Al-Sunnah, biwasitati tilqad dalail wal ammarat, dengan pelantara, dengan wasilah atau dengan media dalail, dalil itu, wal ammarati, dan tanda-tanda itu, ayyasila ilaiha, mampu untuk sampai siapa mujtahid ilaiha, kepada al-ahkam, wa yatabayyanuha, dan mujtahid itu bisa mencari kejelasan terhadap ahkam-ahkam yang belum dijelaskan oleh Al-Quran ataupun As-Sunnah itu. Intinya, setiap perkataan manusia pasti ada hukumnya,
setiap perbuatan manusia sekecil apapun, seringan apapun resikonya, pasti ada hukumnya. Ada kalanya haram ataupun mubah, wajib ataupun yang lainnya. Sementara hukum-hukum yang dihukumkan kepada perkataan manusia ataupun perbuatan manusia ini ternyata ada dua macam. Ada hukum yang jelas aturannya di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, ada juga hukum yang belum jelas aturannya di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Tetapi Allah ataupun syariat Islam hanya memberikan indikator-indikator tentang adanya hukum yang disembunyikan oleh Al-Quran dan Al-Hadis itu, di mana indikator ini bisa dimanfaatkan oleh seorang mujtahid, seorang ulama, seorang pemikir untuk mengetahui hukum-hukum yang masih tersembunyi tersebut. Wa min majmu'atil ahkam asy-syar'iyyah, dan dari semua kumpulan-kumpulan hukum-hukum Islam, hukum-hukum syariat, al-muta'alliqatih, yang berhubungan apa ahkam asy-syar'iyyah itu, berhubungan bima dengan sesuatu, yasduru yang muncul apa ma anil insan dari manusia, min aqwalin berupa perkataan, wal af'alin dan juga berupa perbuatan. Semua hukum-hukum syariat yang berhubungan dengan perbuatan manusia, hukum-hukum yang berhubungan dengan perkataan manusia, hukum itu al-mustafadati yang diambil minan nususi dari teks-teks Al-Quran ataupun teks-teks Al-Hadis, fima waradat fihi nususun, di dalam kasus-kasus waradat yang datang fihi di dalam manususun apa teks, di dalam kasus-kasus hukum perbuatan ataupun perkataan manusia yang menimbulkan kasus hukum, yang dimana persoalan itu sudah direkam secara jelas oleh Al-Quran dan Al-Hadis, wal mustambati dan juga hukum-hukum yang digali minad dalail dari dalil-dalil asy-syar'iyyah al-ukhra, dalil-dalil syariat yang lain, fima lam tarid fihi nususun, di dalam kasus-kasus perkataan-perkataan manusia ataupun perbuatan manusia yang tidak pernah disinggung keterangannya di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, takawwana al-fiqhu, maka semua kumpulan hukum-hukum untuk menghukumi perbuatan manusia, semua hukum-hukum untuk menghukumi perkataan manusia, baik hukum itu jelas aturannya di dalam Al-Quran ataupun hukum-hukum itu tidak jelas aturannya di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, semua hukum-hukum itu yang disebut dengan fikih. Hukum-hukum yang dihukumkan kepada perbuatan ataupun perkataan manusia itu nantinya takawwanal fiqhu, maka terbentuklah fikih. Berarti fikih itu adalah kumpulan dari beberapa hukum yang telah diketahui oleh seorang mujtahid. Maka fa'ilmul fikhi, maka definisi ilmu fikih fil istilahi syar'i, di dalam istilah ataupun pemahaman ilmu syariat, di dalam pemahaman ilmu fikih. Ilmu fikih itu definisinya menurut istilah ilmu fikih adalah huwal ilmu, adalah pengetahuan bil ahkamis syar'iyyati, terhadap hukum-hukum syariat, al-amaliyati, hukum-hukum yang bersifat praktis, al-muktasabi, yang diperoleh min adillatiha, dari dalil-dalil ahkam, at-tafsiliyati, yang dalil-dalil yang rinci. Ilmu fikih itu definisinya adalah ilmu tentang hukum-hukum Islam. Kalau ada istilah fiqhul ibadah, fikih ibadah, berarti pengetahuan tentang hukum-hukum ibadah. Kalau ada istilah fiqhul muamalat, berarti pengetahuan tentang aturan-aturan muamalat. Kalau ada istilah fiqhul munakahat, fikih pernikahan, berarti ilmu atau pengetahuan tentang aturan-aturan nikah. Kalau ada fiqhul jinayat, berarti ilmu pengetahuan tentang hukum atau aturan-aturan jinayat.
dan begitu seterusnya. Au huwa majmu'atul ahkam. Ilmu fikih bisa didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum. Ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum itu adalah fikih. Atau juga bisa dipahami fikih itu adalah majmu'atul ahkam asy-syar'iyyah. Kumpulan hukum-hukum Islam. Ada dua definisi. Bisa dipahami fikih itu adalah mengetahui hukum-hukum Islam. Bisa juga dipahami fikih itu adalah kumpulan hukum-hukum Islam. Berarti kalau ada istilah fiqhul ibadah, berarti di situ ada kumpulan tentang aturan-aturan ibadah. Kalau ada fiqhul munakahat, kumpulan hukum-hukum yang berkaitan tentang pernikahan. Kalau ada fiqhul jinayat, berarti kumpulan hukum tentang aturan-aturan jinayat, dan begitu seterusnya. Al-mustafadati yang diambil ataupun diperoleh min adillatiha dari dalil-dalilnya hukum syar'i, at-tafsiliyati yang sifatnya terperinci. Waqad sabata lil ulama'i bil istiqra', sungguh telah tetap lil ulama'i bagi para alim bil istiqra'i berdasarkan riset yang dilakukan oleh mereka, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh ulama, annal adillah, apa hasil dari penelitian yang dilakukan oleh ulama itu, annal adillah, hasil riset itu bunyinya begini, adalah annal adillatah, bahwa sesungguhnya dalil-dalil yang tadi yang bisa dimanfaatkan oleh mujtahid untuk mengetahui hukum-hukum yang masih belum jelas dijelaskan oleh Al-Quran, bahwa semua dalil-dalil itu allati tustafadu minha al-ahkam asy-syar'iyyah allati al-adillah tustafadu, yang bisa diperoleh tustafadu yang bisa diperoleh minha dari allati, apa yang bisa diperoleh, al-ahkamus syar'iyyah, apa hukum-hukum syariat, al-amaliyati yang bersifat praktis. Semua hukum dalil-dalil yang bisa dimanfaatkan oleh seorang mujtahid ataupun seorang ulama untuk mengetahui hukum-hukum yang masih belum jelas dijelaskan oleh Al-Quran ataupun Al-Hadis, dalil-dalil itu turja'u atau tarji'u, ialah kembali atau bisa dikembalikan apa dalil-dalil itu ila arba'atin, kepada 4 dalil. Artinya dalil-dalil yang bisa dijadikan atau bisa dimanfaatkan oleh seorang mujtahid, seorang ulama untuk mengetahui hukum yang masih belum jelas dijelaskan oleh Al-Quran ataupun Al-Hadis, itu ada 4 dalil. Yang pertama, Al-Quran, dalil berbentuk Al-Quran, was sunnati, dan dalil berbentuk sunnah, wal ijma'i, dan dalil berbentuk ijma', kesepakatan, konsensus daripada ulama, wal qiyasi, dan juga dalil berupa qiyas, analogi hukum. Wa anna asasa hadhil adillah, dan riset yang dilakukan ulama hasilnya mengatakan begini, bahwa anna asasa hadhil adillati, bahwa sesungguhnya asas yang menjadi dasar dari dalil-dalil ini, wal masdarut tasri'iyya, dan sumber tasri' al-awwala yang pertama, minha, dari 4 dalil yang telah dijelaskan tadi, huwal Qur'anu, adalah Al-Qur'an. Dalil yang bisa dimanfaatkan oleh mujtahid untuk mengetahui hukum yang masih belum jelas dijelaskan oleh teks-teks agama, Al-Quran ataupun Al-Hadis, kan ada 4. Jadi Al-Quran, sunnah, ijma', dan qiyas.
secara hierarki susunan mana yang lebih utama dari 4 dalil ini. Yang lebih utama itu, yang menjadi dasar dari 4 dalil ini adalah Al-Quran, tsumma sunnah, kemudian as-sunnah allati fassarat mujmalahu, di mana posisi as-sunnah ini menjelaskan, menafsirkan kemujmalan teks Al-Quran, wa khassasat amahu, dan juga mentaksis, menghususkan, menyempitkan ruang lingkup cakupan keumuman teks Al-Quran. Wa qayyadat, dan juga fungsi as-sunnah ini juga membatasi kemutlakan Al-Quran, mutlaqahu wa kanat, dan juga di sini wa kanat, dan ada apa al-hadis as-sunnah tibyanan lahu, sebagai penjelas lahu bagi Al-Quran, wa tamaman, dan tentunya menjadi data penyempurna bagi Al-Quranul Karim. Berdasarkan riset istiqra yang dilakukan ulama terhadap dalil-dalil untuk mengetahui hukum-hukum yang masih belum jelas itu, walihada, oleh karena ini bahasu, ulama itu membahas siapa para ulama, fi kulli dalilin, di setiap dalil, min hadhil adillah, dari dalil-dalil ini. Ulama membahas satu persatu dalil-dalil yang 4 tadi, dalil-dalil Al-Quran, dalil-dalil berupa as-sunnah, ijma, dan qiyas. Mereka membahas secara detail, membahas secara detail fi kulli dalilin, di setiap dalil, min hadhil adillah, wa fil burhani, dan juga di dalam membahas secara detail fil burhan, di dalam argumentasi yang argumentasi ala annahu, bahwa sesungguhnya kullu dalilin min hadhil adillah, bahwa dalil-dalil yang 4 ini, Al-Quran, sunnah, ijma, qiyas ini, hujjatun, adalah layak untuk dijadikan hujjah, dalih, ala nas, oleh manusia, wa masdarun, dan juga layak untuk dijadikan sumber, tasri'iyun, sumber hukum, layak untuk dijadikan sumber hukum. Dia katakan sumber berarti Al-Quran, as-sunnah, ijma, qiyas ini mampu menerbitkan hukum-hukum berdasarkan 4 dalil tadi. Yalzamuhum, yang wajib hum kepada mereka ulama, ittiba'u ahkamihi, mengikuti hukum-hukum dari kullu dalilin min hadhil adillah. Maka ketika para ulama sudah menggali hukum-hukum dari 4 dalil ini, maka apapun keputusannya ataupun hasil dari penggalian hukum itu, atau yang dikenal dengan istimbat, maka hukum yang telah digali, yang berhasil digali oleh ulama itu wajib dipatuhi dan wajib diikuti, karena itu adalah statusnya sama dengan firman Allah ataupun sabda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih sifatnya tersirat, lalu diabstrakkan, disuratkan oleh proses penggalian hukum yang dilakukan oleh mujtahid berdasarkan dalil ataupun ammarat, indikator-indikator dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Wabahathu aidan, dan wabahathu, dan membahas secara detail siapa ulama aidan juga fil ahkamis syar'iyyati al-kulliyati, di dalam hukum-hukum Islam, hukum-hukum syariat secara global, allati tustafadu, al-ahkam asy-syar'iyyah tustafadu, yang bisa diperoleh minda hukum-hukum syariat kulli ini bisa diperoleh dari mana? Mintil kal adillati, dari dalil-dalil itu yang 4 yang saya sebutkan tadi, Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Wafima, dan juga mereka membahas tentang sesuatu yutawassaluh, yang bisa dijadikan sarana,
bihi apa ma, dijadikan sarana ila fahmiha, ila fahmiha, untuk memahami, sarana untuk memahami al-ahkam asy-syar'iyyah al-kulliyah. Dipahami dari mana? Minan nususi, dari teks-teks keagamaan. Wa ila istimbatiha, dan juga bisa dijadikan sarana untuk menggali al-ahkam asy-syar'iyyah al-kulliyah, menggali hukum-hukum Islam min ghairin nusus, digali dari selain teks-teks keagamaan Al-Quran ataupun Al-Hadis. Dari mana teks-teks yang menggali hukum dari yang bukan teks itu apa? Min qawaida lughawiyatin wa tasyri'iyatin, dari kaidah-kaidah kebahasaan ataupun kaidah-kaidah tasyri'. Itu adalah contoh proses penggalian hukum, digali dari yang bukan teks, yang bukan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Berarti dari kaidah-kaidah. Kaidah itu apa? Rumus-rumus kebahasaan ataupun rumus-rumus tasyri'iyah. Kaidah-kaidah bagaimana cara untuk menggali hukum dari dalil-dalilnya. Wabahatsu, dan membahas siapa mereka ulama, aidan juga fiman, tentang orang, tentang seseorang, yatawassalu, yang bisa sampai, siapa man, bisa sampai kemana? Ilastimdadil ahkam, untuk memperoleh pengetahuan hukum-hukum, min adillatiha, memperoleh pengetahuan hukum-hukum, min adillatiha, dari dalil-dalilnya ahkam. Siapa man itu? Wa huwa, adapun man yatawassalu ila istimdadil ahkam min adillatiha al-mujtahidu, adalah mujtahid namanya. Mujtahid berarti mujtahid itu adalah orang yang bisa memperoleh atau bisa mengetahui hukum-hukum Islam dari dalil-dalilnya. Itu adalah mujtahid. Ada teks keagamaan, misalnya aqimus sholata, dirikanlah sholat. Ini adalah teks keagamaan. Dari kata-kata aqimus sholata, dirikanlah sholat itu, lalu setelah dipikirkan, digali dengan tentunya dengan kaidah-kaidah yang ada, lalu muncullah hukum bahwa sholat itu hukumnya wajib. Itulah proses ijtihad namanya. Orang yang berhasil mengetahui tentang wajibnya sholat dari kata-kata ataupun dalil aqimus sholah, itu namanya mujtahid. Mujtahid itu adalah orang yang mampu mengetahui hukum Islam dari dalilnya. Fabayyanu, maka menjelaskan siapa mereka ulama al-ijtihad, kepada ijtihad. Apa itu ijtihad? Itu dijelaskan secara tuntas oleh ulama. Wa syurutahu, dan juga mereka menjelaskan tentang bagaimana syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang mau melakukan ijtihad. Wa taqlida, dan juga ulama menjelaskan tentang taklid, mengikuti hasil penggalian hukum yang dilakukan oleh ulama. Itu taklid namanya. Wa hukmahu, dan juga hukumnya ijtihad. Ulama juga menjelaskan tentang bagaimana hukum berijtihad. Apakah boleh atau malah tentu tidak boleh? Apakah boleh atau malah tidak boleh? Itu juga dijelaskan di dalam kitab ini. Tentunya di dalam ilmu usul fikih, bagaimana cara berijtihad, bagaimana apa itu ijtihad, dan bagaimana cara berijtihadnya, dan bagaimana mengikuti hasil dari ijtihad itu
yang disebut dengan taklid. Wa min majmu'ati hadhil qawaid, dan dari semua atau kumpulan-kumpulan kaidah-kaidah, rumus-rumus yang digunakan oleh seorang mujtahid untuk mengeluarkan, untuk menjelaskan hukum-hukum dari dalil-dalilnya, wal buhuthi, dan dari semua kumpulan-kumpulan kajian-kajian berbentuk kaidah-kaidah lughawiyah ataupun kaidah-kaidah tasyri'iyah ataupun kaidah-kaidah yang lainnya, kaidah-kaidah sosial kemasyarakatan, kaidah-kaidah kebahasaan, kaidah-kaidah ekonomi, itu tentunya semuanya akan dipergunakan untuk mempertimbangkan hukum yang akan diperoleh dari dalil-dalil itu. Semua kumpulan kaidah dan semua kumpulan kajian-kajian yang dilakukan oleh mujtahid al-muta'alliqati, yang berhubungan bil adillatis syar'iyyati, dengan dalil-dalil syariat itu, min haitsu, dari sisi dalalatuha, menunjukkannya qawaid ataupun buhuth alal ahkam, terhadap hukum-hukum agama. Semua kumpulan-kumpulan kaidah ataupun kumpulan kajian yang ditempuh oleh seorang mujtahid untuk mengetahui hukum-hukum agama, wabil ahkami, dan juga dengan hukum-hukum, min haitsu, dari yang kumpulan kaidah-kaidah ataupun kajian-kajian yang berhubungan dengan hukum, min haitsu, dari sisi istifadatuha, diperolehnya hukum agama, min adillatiha, dari dalil-dalilnya hukum agama, wa mimma, dan juga dari sesuatu hal-hal yata'allaku, yang berhubungan apa-ama, bihadaini, dari dua ini, artinya al-adillah wal ahkam, yang berhubungan dengan dalil-dalil hukum dan juga berhubungan dengan hukum-hukum agama, minal lawahiki, dari hal-hal yang melengkapi, wal mutammimati, dan hal-hal yang menyempurnakan, taqawwanat usulul fikhi, maka terbentuklah apa yang disebut dengan usulul fikhi. Maka kalau fikih tadi dikatakan adalah mengetahui hukum-hukum agama atau kumpulan hukum-hukum agama, maka ilmu usulul fikih ini adalah kumpulan dari kaidah-kaidah untuk kumpulan dari rumus-rumus yang digunakan mujtahid untuk menggali sebuah hukum dari dalilnya. Gampangnya begini. Kalau usul fikih itu adalah sebuah produksi. Contoh misalnya tahu. Tahu itu adalah hasil dari produksi. Terbuat dari kedelai dan semacamnya. Kedelai, air dan semacamnya diproses melalui mesin yang dibutuhkan, lalu lahir tahu. Itulah usul fikih, itu adalah memproses hukum. Bahan mentahnya bisa Al-Quran, bisa Al-Hadis, bisa Al-Ijma, dan bisa Al-Qiyas. Dan ketika bahan mentah ini dikelola oleh mujtahid, lahirlah hukum, itulah fikih. Maka perbandingannya, fikih adalah hasil, sementara usul fikih itu adalah proses. Saya ulangi, usul fikih itu adalah proses, sementara fikih itu adalah hasil. Bagaimana hukumnya sholat? Hukumnya adalah wajib. Maka untuk mengetahui bahwa sholat itu hukumnya adalah wajib, tentu ini melalui proses istimbat yang diperlukan atau yang membutuhkan teori atau kaidah-kaidah usul fikih. Tidak mungkin antum semuanya akan mengetahui bagaimana hukumnya satu perbuatan kasus hukum misalnya tanpa mengetahui terlebih dahulu kaidah-kaidah usul fikihnya. Antum tidak mungkin mengetahui fikih tanpa mengetahui ataupun memahami namanya usul fikih. Jadi usul fikih ini adalah proses untuk menghasilkan fikih. Sekali lagi saya tegaskan bahwa usul fikih adalah proses
untuk menghasilkan fikih. Saya kira rehat dulu, istirahat 1 menit, saya mau minum sebentar, saya tinggalkan 1 menit, saya akan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan kembali. Mudah-mudahan saudara-saudara masih kerasan di dalam ruangan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kesimpulannya, maka ketika kumpulan dari kaidah-kaidah yang dipakai oleh mujtahid ataupun kajian-kajian yang dipakai oleh mujtahid itu dipergunakan untuk menggali sebuah hukum agama dari dalil-dalilnya, maka itu dikatakan usul fikih. Maka kesimpulannya, usul fikih itu adalah fa'ilmu usulil fikhi, maka ilmu usul fikhi fi istilahis syar'i, di dalam istilah agama, di dalam istilah usul fikih adalah al ilmu bil qawaid, mengetahui tentang kaidah-kaidah. Kalau fikih tadi kan mengetahui hukum-hukum, kalau usul fikih berarti mengetahui kaidah-kaidah, wal buhuthi, dan juga mengetahui kajian-kajian usul fikih. Allati qawaid wal buhus yatawassalu, yang bisa sampai siapa mujtahid biha, dengan allati, dengan al qawaid wal buhus, sampai ila istifadatil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah, untuk mengetahui, memperoleh pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang sifatnya praktis. Dari mana diperoleh? Min adillatiha at-tafsiliyati, dari dalil-dalilnya ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah, at-tafsiliyati yang bersifat praktis. Auhiyah, atau ilmu usul fikih itu adalah majmu'atul qawaid, kumpulan-kumpulan, majmu'atul qawaid, kumpulan-kumpulan kaidah, kumpulan-kumpulan kaidah wal buhus, dan kumpulan kajian-kajian. Kalau fikih itu adalah kumpulan hukum, maka usul fikih adalah kumpulan dari kaidah-kaidah. Kalau fikih itu kumpulan dari hukum, maka usul fikih adalah kumpulan dari kaidah-kaidah. Kalau fikih itu mengetahui hukum-hukum, maka usul fikih mengetahui kaidah-kaidah. Kumpulan hukum, kaidah-kaidah wal buhus, dan kumpulan kajian-kajian allati al-qawaid wal buhus yatawassalu, yang bisa sampai siapa mujtahid biha dengan allati ila istifadatil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah, untuk memperoleh ataupun mengetahui, memperoleh faidah, mengetahui hukum-hukum syar'i yang bersifat praktis, min adillatiha at-tafsiliyati, dari dalil-dalilnya hukum yang bersifat tafsili. Maka dari paparan yang cukup panjang ini bisa disempurnakan, bisa disederhanakan menjadi yang pertama, fikih adalah mengetahui hukum-hukum agama. Sementara usul fikih adalah mengetahui kaidah-kaidah ataupun rumusan-rumusan untuk mengetahui hukum-hukum agama. Jadi bedanya tipis. Kalau fikih itu mengetahui hukum agama, kalau usul fikih mengetahui prosesnya, mengetahui proses bagaimana hukum agama itu lahir. Kalau fikih itu kumpulan hukum-hukum agama,
Maka usul fikih adalah kumpulan dari proses-proses ataupun kaidah-kaidah untuk mengetahui hukum-hukum agama. Simpelnya adalah hukum fikih adalah hasil, sementara usul fikih itu adalah proses untuk mendapatkan hasil. Sekali lagi sebelum saya akhiri, usul fikih adalah proses, fikih adalah hasil dari proses tersebut. Saya kira cukup lama saya menemani antum semuanya untuk mengkaji sebuah pemikiran metodologis hukum Islam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, kalau dianggap sedikit, mudah-mudahan banyak membawa manfaat dan barokah. Kalau dianggap banyak, mudah-mudahan lebih banyak lagi membawa manfaat dan barokahnya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawa salafuna salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bil ilmi narqa wa bil jahli nashqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.